warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'ahum. Pemirsa Tapin TV yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pertemuan lanjutan tentang pembicaraan masalah tajwid yang berkenaan dengan tanda panjang atau disebut dengan mat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan umat yang besar, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hatta yaumil akhir. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita ditemani oleh Ustaz Muhammad Fikri Ramdhani beserta kawan-kawan kita dari jemaah Langgar Darul Wafa, dan hari ini masih kita menyambung pembicaraan tentang pembelajaran praktek membaca tajwid yang lanjutan ini insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Fikri Ramdhani. Dan perlu diketahui Ustaz kita hari ini beliau aktif di LPTQ sebagai Dewan Hakim di Tahfiz Al-Quran. Dan barangkali sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, lebih bagusnya kita membaca doa bersama, doa sebelum membaca Al-Quran, dan ini akan dipimpin oleh Ustaz Fikri Ramdhani. Mari kita sama-sama berdoa yang familiar disebut dengan doa senandung Al-Quran. Kita bawakan dengan bawah dengan lagu kedua Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna yang berbahagia. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita mengenal dulu siapa Ustaz Fikri Ramdhani. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ustaz mengadakan pembelajaran dulunya, dan beliau dan Bapak Ustaz sebagai Dewan Hakim Tahfiz di LPTQ tingkat kabupaten, betul ya? Ya. Tolong ceritakan Ustaz bagaimana proses persiapan mulai awal belajar Al-Quran sampai jadi Dewan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadu. Yang menghormati pembawa acara yang dalam hal ini Ustaz Dr. Agus Muhammad Nur, yang ulun sayangi adik-adik dan anak-anak sekalian, para pemirsa Tapin TV dimanapun Anda berada, dan sangat saudara yang berbahagia. Alhamdulillah,
Hari ini kita meneruskan pembelajaran tajwid. Yang pertama, tentu kita ingat dari pelajaran dari guru-guru kita baik di rumah, madrasah maupun ma'had atau pesantren Al-Quran, bahwa ketika kita belajar tajwid itu pedoman yang pertama adalah warattilil Qur'ana tartila. Allah mengatakan, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau secara perlahan-lahan. Kemudian diperkuat oleh jawidil Qur'ana tajwida, baguskanlah bacaan Al-Quran kamu dengan bertajwid. Dan alhamdulillah proses kita belajar dari rumah, kemudian langsung dengan ayahanda, kemudian dari guru diantaranya almarhum Al-Hafiz Al-Ustaz Sa'id Bahrun, kemudian Al-Fadil Al-Hafidh Kiai Haji Ibnu Athaillah Mukhtar. Beliau juga adalah seorang hakim MTQ nasional, juara internasional. Kemudian Al-Fadil Al-Ustaz Haji Adli Hari Nasution. Nah, dari sanalah kita mempelajari ilmu tajwid, dan kemudian ditambah dengan guru-guru kita yang ada di Bandung ini. Alhamdulillah kita berinteraksi mengikuti musabaqah, dan sampailah kita juga aktif di LPTQ, kebetulan sebagai anggota majelis fikih tahfidzul Quran. Ya, baik. Dan kapan ada pembelajaran di rumah? Kira-kira malam apa ya Ustaz? Untuk pembelajaran ulun malam Selasa, yang rutin, dan malam Kamis. Selasa dan malam Kamis. Malam Selasa dan malam Kamis itu pada maghrib. Gitu. Tepatnya di rumah? Bukan di rumah salah satu murid. Oh, di rumah salah satu murid. Jadi berkumpul di sana belajar ulun yang datang tentang masalah cara membaca Al-Quran, tajwid, dan tilawah ya. Kalau tilawah ada hari Minggu sore, tapi sementara vakum, Mbak. Oh, vakum. Sementara pandemi vakum. Iya. Jadi pemirsa Tapi TV yang berbahagia, kalau anak belajar tajwid artinya bisa jam malam Kamis lawan malam Selasa ba'da maghrib, kalau hubungi guru untuk belajar tajwid. Baik pemirsa yang berbahagia, dan barangkali kawan-kawan dari jamaah Langgar Darul Wafa bisa memperkenalkan diri, nama dan alamat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayuki, asal dari Pabolongan. Ya, panjang itu Pabolongan Hilir FT 3 RW 1 ya. Ya. Kebetulan saya juga murid dari Pak Didik ini, ya, aktif. Beliau mengajar tilawah dengan saya. Kebetulan kalau saya tidak sibuk itu bisa menghubungi beliau tiap sore Rabu. Ya, itu saja. Terima kasih. Silakan. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Irsyad Firzatullah, alamat di Desa Antasari. Kebetulan ulun juga murid dari beliau, dan dulu belajarnya malam Rabu dan malam Sabtu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang karena mau Subhan jadi biar kita sampai di sini dulu perkenalannya, karena kawan-kawan yang wanita ini Subhan aja. Baik pemirsa, barangkali kita lanjutkan tentang pembelajaran tajwid. Ya, kemarin kita sudah bicarakan tentang mat tabi'i. Mat tabi'i, sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan masuk kepada mat far'i, yang menurut penjelasan kemarin itu mat far'i ini jumlahnya 14 ya, 14 macam. Nah, di antaranya nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Dan Ustaz,
tolong minta bantuan sampeyan masalah parti ini yang jumlahnya 14 itu apa aja kira-kira Ustaz? Para pemirsa Tabir TV dan sanak saudaraan yang berbahagia, nah kita ketahui bersama bahwa yang disebut dengan mad itu artinya adalah panjang. Nah, jadi dalam ilmu tajwid bila bertemuan dengan mad itu berarti dibaca panjang. Nah, pada hari ini kita berbicara tentang salah satu mad, yakni mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini yang namanya wajib itu kadang ada kurang kada boleh, lebihan kada boleh. Karena wajib beda dengan mad jaiz. Kalau jaiz itu kan boleh. Jadi mad wajib ini kadar ukuran timbangan panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Nah, di sini mad wajib muttasil itu adalah mad yang bersambung apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka wajib dibaca panjang. Wajib 3 alif 6 harakat. Ada pendapat yang lain 2,5 alif atau 5 harakat. Iya. Kalau itu mad wajib ya, mad wajib muttasil berasal dari mad tabi'i yang ada tanda seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Dan kira-kira contohnya gimana Ustaz? Nah, mari kita sama-sama ya mencontohkan ulang dulu membacakan aja kita sahabat hargana membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada contoh mad wajib muttasil. Ulaika humul muflihun. Mari sama-sama panjang semua suara terlebih itu 2, 3. Ulaika humul muflihun. Di kalimat ulaika, kalau di dalam musyawarah itu ketika kurang dari 2 saudara alif, maka di sana akan terjadi kesalahan, dicoret, dikurangi oleh majelis hakim. Terima kasih Ustaz. Baik, barangkali kalau di dalam Al-Quran itu ada contoh-contoh ya, biar kita langsung praktek barangkali. Kawan-kawan kira-kira giliran lah jawab satu ayat satu orang, jadi yang dibimbing oleh Ustaz. Jadi Ustaz baca dulu, kemudian nanti kawan-kawan dari jamaah kantor Bapak giliran membaca. Kalau hanya salah ditanggung jawab. Baik Ustaz, ada contoh lain barangkali di surah-surah lain? Mari kita menyimak bersama dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah itu termasuk dari juz 6 juz ke-30, tepatnya surah ke-98 dari 114 surah. Nah, mungkin yang pertama bisa dulu bacakan. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Silakan. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Kemudian sambungannya tadi dari ayat keempat nih, ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
له الدين. Kemudian semuanya حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Silakan, 1, 2, 3, paragraf berikutnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Iya. Boleh nyari keren. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Baik pemirsa, ada ayat-ayat barangkali Yang kita masih bisa main baik, kita surah surah An-Nasr. Kita jangan surah yang berbuat. Nah, coba silakan dari Luqman. Contohnya dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian coba Safira yang pendek di dalam surah Al-Maun, alladzina hum yura'un. Pendeknya nyaringin apa tamanya tuh 2, 3. Alladzihum yura'un. Notnya kira alladzina hum yura'un. 1, 2, 3. Alladzina hum yura'un. Ya. Kemudian bisa coba bacakan seperti ini. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Di dalam surah Tanzilul Malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanzilul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jazaa, jadi harus baca kata maknanya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Iya, pemirsa Tapik TV yang berbahagia, itu beberapa contoh yang dikemukakan oleh Ustaz kita tentang bacaan mad wajib muttasil, dan kita ulang kembali bahwa mad wajib muttasil itu ada tandanya, diantaranya mutabi'i ditambah dengan hamzah, kemudian ada di atas satu kayak bendera lah ya Allah, orang kampung menyambatnya kayak bendera panjang. Dan jadi pun ada hamzah, kemudian ada alif atau ya sebelum harakat fathah,
maqsud. Baik pemirsa yang berbahagia, barangkali kita lebih contoh yang lain habis ya, yang lain dari kira-kira juga banyak kira. Kemudian kita lanjutkan dengan mad jais ya, ya saja mad jais ya, karena pakai tadi terbagi kepada 14 macam. Yang pertama sudah kita lalui dan kita belajar bersama, mad wajib mutasil. Sekarang pemirsa kita lanjutkan dengan mad jais. Nah sekarang apa itu mad jais? Lebih jelasnya kita minta penjelasan kepada Ustaz kembali tentang mad jais. Mad jais itu yang dipelajari oleh orang-orang dalam ilmu tajwid. Apa aja kira-kira makna daripada mad jais itu atau arti dan ciri-cirinya dari mad jais itu? Para pemirsa Tabib TV yang sangat saudara yang berbahagia, yang kedua ini adalah mad jais munfasil, artinya terpisah. Maksud dari terpisah ini adalah definisinya apabila munqati itu bertemu dengan hamzah di lain perkataan atau kadang termasuk bagian kata sebelumnya. Jadi terpisah, dia terpisah dan kadang termasuk bagian kata sebelumnya. Contohnya seperti ada ma'auna, setelah mim berbaris fathah itu ada bendera dan ada huruf bertemu dengan hamzah tetapi di lain kata, maka di sini berlakulah hukum bacaan mad jais munfasil. Ma'auna atau la a'budu atau alladzi at'amahu. Nah, mad jais ini boleh dibaca panjang biasa, bahasa panjang benar. Nah, kita masuk ke contoh lah. Nah, cuma mungkin untuk lebih ininya kita bawakan dengan dalam tilawah di lebih. Tapi perlu diperhatikan ada di sekalian dan para pemirsa di rumah yang sama saudara. Yang terpenting adalah mari belajar ilmu tajwid dengan ahlinya, dengan gurunya di kampung masing-masing dan bertalaqi, langsung berhadapan dengan guru, bermusafahah, langsung belajar dengan guru ahlinya di kampung pian masing-masing. Setelah kita belajar ilmu tajwid itu insya Allah nazam lagu apapun kita mau menyesuaikan. Tetapi sebaliknya kalau kita belajar lagu dahulu tapi tajwid ini masih belum beres, itu akan fatal namanya. Coba kita masuk ke inilah ada contoh. Coba bawakan lagu Bayati dengan bertajwid mad jais munfasil. Nah, silakan saudara Bayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا sedikit kepanjangan kalau di dalam sarwah karena mad jais ini lebih pendek dari mad wajib. Jadi tabat yada abi lahabin wa tab. Kalau mad wajib boleh lagi tabat yada abi lahabin wa tab. تبت يدا أبي لهب وتب. Di ayat yang lain bawakan dengan lagu Hijaz, mad jais munfasil.
الإنسان في أحسن تقويم. Jadi ismu qasim dibawakan dengan laqab dan hijaz. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nah kemudian ayat berikutnya dengan lagu yang lain lagi, tapi tetap tempatnya ismu qasim. Coba lagu Nahawan. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Nah kalau bacaan seperti itu tadi maka akan terdapat kesalahan di dalam majelis yang menjadi musyawarah. Karena di sana jarisnya wama umiru, tapi tadi wama yang dibaca pendek, illa liya'budu dibaca panjang. Jadi kita harus istiqomah. Kalau satu alif aja. Kalaunya itu harus dari ayat pertama sampai sadaqallah. Kalaunya dua alif aja. Ada boleh di ayat yang pertama tabbat yada abi, di ayat yang lain itu tidak boleh seperti itu. Jadi ini dari awal harus istiqomah. Kalau satu alif panjangnya sampai contohnya وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. yang jais adalah wama umiru illa. Nah kemudian terakhir itu ada ayat yang lain dengan lagu Ras. Coba beragam mad jais. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من. Nah, baru pemirsa, mari kita sekali lagi kita ulangi. Tidak apa-apa seperti ini, ada pelajaran bagi kita sebentar. Karena tajwid itu ada kaidahnya, ada pelajarannya. Ketika dibaca kurang sesuai dengan kaidah maka kadang nyaman didengarnya. Berarti yang kita maksud mad ras dan mad jais. Bukan berarti ketika membaca mad jais mad yang lain ditinggalkan. Tadi kalimat ini alladzi, betul mad jais, tetapi amahum itu ada itu bang. Tetap dibaca itu bang. Karena boleh kan dibaca. Jadi harus para qari Toridah, habis apalagi hafizah bila belajar bab yang satu, bab yang lain yang kita contohkan yang seperti ini yang nagros. Bukan ada alladzi at'amahu. Semua hukumnya harus kita bagi. Alladzi itu mad jais. Alladzi qalqalah tetap harus wajib. Alladzi at'amahum itu kok tetap harus ada boleh yang kayak tadi. Alladzi at'amahum min ju'in, tetap berdengung wa amanahum min khawf. Doa sekali lagi. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
Pemirsa, tadi kita mendengar bersama bacaan dari kawan-kawan kita yang bimbingan Ustadz Fikri Ramadan, terutama tentang pembelajaran masalah mad jaiz munfasil. Dan ternyata Ustaz bahwa di dalam ilmu tajwid itu tidak boleh harus ditinggalkan ya, karena boleh ditinggal seperti itu. Dan kalau membaca mad jaiz itu ukurannya mulai a'udzubillah ya Ustaz ya, menurut keterangan Ustaz tadi pemirsa, bahwa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kita membaca surah Al-Quran, ayat Al-Quran, dan sampai sadaqallahul azim, ukuran mad jaiznya sama, kadang boleh berbeda. Umpamanya 2 alif ujar Ustaz tadi, maka 2 alif adalah bacaan mad jaiz seterusnya. Apabila dia bawa 4 alif, maka 4 alif sampai selesai. Begitu Ustaz ya. Baik, dan ternyata juga tidak boleh kalau sudah kita belajar itu ikhfa, iklab dan lain sebagainya. Ketika belajar mad jaiz, jangan kita tinggalkan yang sudah dipelajari, yang sudah dicontohkan oleh Ustaz tadi beserta kawan kita, bahwa kalau ada idgham baca idgham, kalau ada qalqalah qalqalahnya juga dibaca, kalau ikhfa ikhfanya juga dilanjutkan, diteruskan. Jangan karena kita belajar satu ilmu tajwid yakni mad jaiz maka yang lainnya ditinggalkan, tidak boleh, kata Ustaz tadi. Begitu saja. Baik pemirsa, ada contoh lain barangkali dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Ustaz. Jadi ada contoh yang lain, coba kita baca lagi. Seperti coba di dalam surah Al-Maidah, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jadi alladzi antum bihi mu'minun. Lukna bisa baca wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang baris ketiga itu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Alladzina panjang kedua, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Sekali lagi, hari ini Pak namanya wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. 1, 2, 3. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Pada ayat yang kita baca tadi, coba perhatikan wattaqullaha alladzi, itu mad jaiz. Alladzi bertemu dengan antum. Nah, maka kita baca bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 2 harakat, bisa 4 harakat. Contohnya wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Kalau cuma 1 alif atau 2 harakat. Tapi kalau yang panjang 2 alif atau 2 harakat, 4 jaiznya seperti ini. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Coba kita sama-sama wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang 1 alif yang pendek dulu. 1, 2, 3. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun.
kedua yang panjang yang alladzina 2 alif atau 4 harokat. Tuh 2 3. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Nah, juga satu lagi kita contohkan apa di dalam surah An-Nasa, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyatan Allah. Kita contohkan yang pendek dulu yang satu alif. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Coba sama-sama. Tuh 2 3. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Ambil nafas. Kemudian yang kedua, yang terakhir yang 2 alif atau 4 harokat yang panjang, yalbasu illa. Ambil nafas dulu lah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Alhamdulillah, tadi sudah ada beberapa contoh dari yang lain tentang ya ismu qasid yang 1 alif 2 harokat atau yang panjang yang 2 alif atau yang 4 harokat. Masih baik pemirsa yang berbahagia, tentang masalah bacaan Al-Quran ternyata tidak mudah ya untuk mengucapkannya, harus berlatihan Ustaz. Dan kalau Ustaz latihan itu berapa bulan? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pian-pian karena di rumah atau di kampung masing-masing itu wajib bertalaqi langsung lawan guru tajwid di kampung, berhadapan langsung dan melihat mulut atau motong sidik cara mengucapkan. Karena pengalaman pribadi Ulun baik di rumah dengan almarhum ayah ada, kebetulan beliau juga di masjid dan juga di Hakim dari MTG, kemudian dengan guru almarhum Ustaz Sa'ad Bahrul, kemudian dengan Ustaz Ibn Syahudin, kemudian guru Ulun di untuk pesantren di Jawa Jawa juga guru Al-Quran itu Ulun Fatihahnya aja dulu itu 3 bulan lebih, itu hanya cuma Fatihah, hanya mengucapkannya aja. Ketika A Fatihah ya harus bujur A, kalaunya kasrah di bawah I, kalaunya dhammah U harus seperti itu. Contohnya qalu, nah kalau dhammah moyong itu ada mulut teman-teman. Qalu, karena mungkin kalau lu punya itu dhammahnya qalu, bagus, atau qulu. Yang betul adalah moyong. Qalu innama, nah ketika ma fathah ma, ngomongnya be atau be, bagus. Qalu innama nahnu muslihun. Akan kita mudah mendapatkannya asal kita bujur-bujur belajar dengan guru, dengan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu contoh ya. Artinya ketika beliau Ustaz belajar kemarin itu memang harus berhadapan dengan guru dan langsung melihat mulut guru ya. Jadi harus dipraktekkan bahwa baris dhammah, baris fathah dan baris kasrah itu benar-benar dipraktekkan di depan murid dan guru, antara murid dan guru ya. Kemudian tidak boleh ukurannya lebih. Kalau dia terlalu menyumbang bagus ya. Coba kalau yang salah lucu jadinya ya. Dan umpamanya baris fathah itu A, betul-betul A kata dia. Kalau I, A, I, U. Jadi kalau boleh sembarangan membaris karena ada nyaman di tangan. Dan
boleh jadi juga salah bacaan huruf fatal ya, artinya makna salahnya. Baik, pemirsa Tapin TV yang berbahagia, pertemuan kali ini kira-kira sampai di sini dulu tentang pembelajaran tajwid kita guru. Dan pembelajaran kita ini ada dua tadi kita pelajari. Pertama mad wajib mutasil dan yang kedua mad jaiz mufasil. Dan dua pasal ini, dua pelajaran ini ternyata sangat tidak mudah kita praktekkan, kita pelajari kalau tidak sungguh-sungguh. Dan menurut pengalaman Ustaz tadi, membaca Fatihah saja 3 bulan ya, 3 bulan membenarkan baca Fatihah, itu belum lagi yang lain-lainnya loh. Artinya bacaan Fatihah 3 bulan kalau betul-betul belajar memang arti ukurannya harus pas, maka termasuk sulit Fatihah itu. Dan begitu juga dengan pelajaran-pelajaran mat-mat yang lain, belum lagi yang lain-lainnya. Dan hari ini kita sudah selesai dua tanda panjang. Yang tanda panjang pertama itu mat wajib dan tidak boleh kurang ukurannya. Kalau ada yang berpendapat 2,5 alif dan ada pula yang berpendapat 3 alif, dan itu sama, ukurannya sama-sama saja pendapat itu. Tetapi yang jelas bacaannya, cara membacanya itu yang benar, harus benar. Kalau alif 3 alif 2,5 alif itu ukuran kita tuh kotokan berapa kotokan itu ya. Jadi kalau satu alif kan 2 harakat. Satu alif seperti ini jadinya 2 kotokan. Alladzi ya kan. Alladzi. Kalau jadi 2 alif 4 kotokan nanti. Contohnya ulangi yang satu alif yang dua harakat. Ulaika humul muflihun. Yang kedua yang 2 alif yang 4 harakat atau 2,5 alif. Ulaika humul muflihun. Itu berapa alif? 4 alif ya, 4 alif perkotokan. Iya, 4 kotokan. ya. Iya. Baik biasa ada ukuran, makanya kawan-kawan kita kawan-kawan itu biasanya menggerakkan untuk mengukur itu dengan menggerakkan kaki biasanya. Kalau ada yang tangan biasanya itulah, ada yang kaki supaya ukurannya pas. Karena menurut contoh yang dikemukakan di guru tadi, berapa dulu 4 kotokan itu berapa alif? 2 alif. 2 alif itu ukurannya 4 kotokan. Kalau membaca Quran kira-kira orang tertawaan kalau sambil ngotok. Ya Allah, kalau kita baca Al-Quran di tengah orang banyak, ternyata kita mengantuk dia ulah. Kira-kira salah, kira-kira artinya menggerak. Itu contoh, ini guru mencontohkan ketokan itu 4 kali ketokan. Jadi bukan diketok itu kalau artinya ada itu gerakan tangan kita saja atau kaki kita kan waktu kita baca menulis 4 gerakan gitu. Baik guru, Ustaz dan kawan-kawan dari jemaah Langgar Berwafa, barangkali pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan dan mudah-mudahan kita akan bertemu dengan waktu dan pembicaraan di kesempatan nanti, pembicaraan mat yang lain, mat tentang yang lainnya. Baik, kita sebelum biasa akhir kita kembali kita baca surat Al-Quran yang dibimbing oleh Ustaz. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma dhakkirna minhu
hujjatan ya rabbal alamin. Tabarakallah. Baik pemirsa Tapi TV dimanapun berada yang berbahagia, hari ini kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, dan nanti kita lanjutkan insya Allah pada waktu yang akan datang membicarakan tentang ilmu tajwid. Dan karena tajwid ini sangat penting bagi kehidupan kita dalam membaca Al-Quran, dan Al-Quran adalah pedoman hidup kita, dan salah membaca Al-Quran tanpa tajwid, tanpa ilmu tajwid, maka sangat fatal akibatnya dan bisa salah makna dan arti. Begitu juga sedangkan ibadat kita sehari semalaman, 5 waktu sehari semalaman itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah dan lain sebagainya, maka kita tidak salah kalau kita belajar membaca Al-Quran dengan ahlinya, dengan ilmu tajwid. Membenarkan bacaan kita hukumnya fardu kifayah, belajar ilmu tajwid fardu kifayah, tetapi membaca Al-Qurannya dengan baik dan benar adalah fardu ain. Pemirsa yang berbahagia, sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan para jamaah Nahdlatul Ulama, dan kita akhiri dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.